Selamat datang di podcastnya WGWC, satu jaringan yang bekerja untuk mainstreaming gender di konteks pencegahan ekstremisme kekerasan. Pada episode kali ini kita pengen mengulik kerja-kerja kawan pendamping yang berfokus kepada bagaimana melakukan transformasi diri pada anak-anak muda. Ini mengapa penting kita lakukan? Karena ada banyak anak-anak muda yang sebenarnya masuk dalam proses radikalisasi, bahkan sering dia nggak kerasa masuk di dalam proses itu. Nah, salah satu yang aku ingin kutip di sini ada di buku ini, menarik banget. Ini aku mau bacain sebagian dari ceritanya untuk memantik diskusi kita ya. Oke. Risa bukan nama sebenarnya, memilih meninggalkan kelompok kajian agama eksklusif di sekitar rumahnya setelah berkonsultasi dengan mentornya Fajar. Dua-duanya bukan nama sesungguhnya. Lewat pembicaraan dari hati ke hati, Risa berhasil mengurai pergumulan batinnya. Apakah ia akan memutuskan berbaiat atau sumpah setia pada kelompok yang meyakini tegaknya negara Islam di Indonesia secara buta, atau memilih memaknai ketaatan beragama dengan cara yang lebih luas gitu ya. Syukurlah Risa memilih yang kedua. Nah, cerita-cerita tentang anak-anak muda tergabung atau terlibat di dalam proses di mana radikalisasi itu terjadi, itu jumlahnya tentu saja banyak banget. Kalau teman-teman tertarik, Google aja surveinya Setara Institute, Wahid Foundation, PPIM, semuanya menyajikan data-data yang sangat mengkhawatirkan tentang tingginya angka radikalisasi pada anak muda. Tapi saya kali ini nggak mau ngomongin tentang data-data itu, tapi saya pengen lebih menyelami bagaimana seorang perempuan muda dia mendedikasikan hidupnya untuk bergerak bersama dengan kaum muda, melakukan transformasi diri agar menjadi jauh lebih tangguh dari ancaman berbagai pola rekrutmen yang terjadi di media sosial, tentu saja banyak banget, maupun di luar sana. Nah, kita mau ngobrol lebih deket banget nih dengan Linda, panggilannya Linda Sumpena, bener ya? Lindawati Sumpena. Oke, bekerja di Peace Gen atau Peace Generation asli Bandung ya, dan mendedikasikan hidupnya dalam upaya-upaya untuk pencegahan ekstremisme. Nah, ini pertama nih tentu saja semua orang pengen tahu nih, biasanya orang yang kerja di aspek ini punya cerita khusus gitu. Nah, kalau Linda apa nih cerita khususnya nih dalam rangka terlibat dalam kerja-kerja yang berbahaya ini? Oke. Wow, jadi takut ya Mbak. Oke, makasih Mbak Ruby. Jadi sebetulnya ketika saya kecil saya nggak pernah ya membayangkan ada di bidang ini gitu. Karena kan saya lahir dari dua orang tua yang sama-sama guru, dan kayaknya melihat bahwa anaknya itu harus menjadi seorang engineer gitu atau scientist lah gitu di masa depan gitu. Jadi sebetulnya hidup saya kalau dari sisi karir dan pendidikan sebenarnya agak lurus-lurus aja, bahkan ketika kuliah pun aku ambil jurusan teknik geologi ya gitu. Cuman ada satu kisah yang sangat membekas gitu di dalam hati gitu, karena aku sendiri itu berasal dari keluarga yang heterogen sebetulnya gitu. Jadi lahir dari seorang ayah yang orang Sunda dan seorang ibu yang keturunan Tionghoa gitu. Dan mereka juga punya kisah yang cukup pelik juga lah untuk bisa menikah gitu. Dan setelah menikah pun sebetulnya kan saya punya dua sisi ya keluarga gitu. Nah, tapi sayangnya
sebetulnya karena mungkin ada semacam stigma gitu ya di keluarga besar bapak gitu atau ayah gitu, yang membuat aku tuh nggak dekat sama keluarga ibu gitu. Jadi dianggapnya itu kan, apalagi mungkin di masyarakat Sunda yang cukup homogen gitu, melihat etnis Chinese atau Tionghoa tuh itu masih berjarak ya? Berjarak banget ya, kayak aduh siapa sih gitu, orang kaya culas gitu kan. Ya? Jadi banyak penuh dengan prasangka, apalagi kan maksudnya dari kelompok Kristen dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya juga mungkin behind the story-nya pernikahan ini pun sebetulnya mungkin tidak berjalan lancar-lancar saja gitu. Sehingga aku sendiri gitu hidup di lingkungan yang homogen, tapi ada satu kisah yang menyenangkan bersama dengan nenek gitu. Jadi nenekku juga masih Kristen ya pada saat itu. Kita pernah tinggal bareng gitu, dan gimana sih rasanya gitu hubungan antara seorang cucu dan seorang nenek gitu. Itu kan sangat-sangat manis ya gitu. Pas waktu meninggal pun kita saya ikut ke makamnya gitu, tapi sempat beberapa tahun ziarah ke makam. Terus tiba-tiba berhenti gitu. Dan pada saat itu memang orang tua meyakini bahwa ada salah satu tokoh agama yang menyampaikan, ngapain sih ziarah ke kuburan yang non muslim gitu. Walaupun itu adalah ibu kamu, nggak ada guna gitu. Kayak itu mah kenceng, itu yang keras banget itu. Iya gitu, karena yang nggak akan membantu apa-apa gitu, tidak akan doanya sia-sia gitu. Dan sejak saat itu aku berhenti Mbak gitu, datang ke makam nenek gitu. Dan itu sangat melekat, kayak tapi kan itu nenek saya gitu. Tapi ada tadi norma-norma atau dogma lah ya gitu, yang seperti itu gitu. Jadi itu yang bikin aku sedih gitu. Dan begitu juga dengan ada rasa kerinduan lah untuk bisa dekat dengan keluarga ibu. Ketika kemudian kuliah gitu, sebetulnya bosan dengan rutinitas seorang mahasiswi teknik geologi gitu ya. Iseng-iseng lah ikut kajian filsafat gitu, dan merasa hidup lah di situ. Maksudnya dari ikut itu kamu kuliah filsafat juga atau sit in lah Mbak. Jadi merujuk dosen, membujuk dosennya gitu, kayak boleh dong Pak saya ikut gitu. Akhirnya aku kuliah tuh filsafat 2 semester waktu itu, dan dari situ mulailah ada ketertarikan ya di bidang sosial gitu. Dan selepas kuliah gitu, pada saat itu dunia migas juga tidak baik-baik saja. Jadi otomatis sulit memperoleh pekerjaan juga nih, suram juga gitu. Dan ternyata ada satu kesempatan untuk magang waktu itu gitu di Peace Generation gitu. Ternyata kesana gitu, dan bertemu dengan foundernya gitu. Terus kayak itu pertama kalinya aku merasa kok ini kayak bukan interview kerja ya gitu. Dan kisahku sama nenek juga aku ceritakan gitu kepada beliau, kepada Kang Irfan, dan kok kayaknya klik aja gitu. Misinya bahwa iya gitu, kayaknya kita pengen gitu supaya bagaimana orang-orang Indonesia ini lebih open gitu terhadap perbedaan gitu, lebih resilience tadi gitu ya, menganggap bahwa perbedaan itu bukan sesuatu hal yang salah gitu, bahkan mungkin menjadi penyebab dari masyarakat yang berkubu-kubu gitu, harusnya tidak seperti itu gitu. Makanya masuk Peacegen, dan akhirnya keterusan lah 7 tahun di sana. Oh gitu ya. 7 tahun ya di betul. Nah, tapi pilihan mendekati anak muda itu memang panggilan dari diri sendiri atau karena Peacegen sendiri memfokuskan ke anak muda? Dua-duanya sih, dua-duanya ya. Peacegen memfokuskan ke anak muda iya, tapi juga di sisi lain sebetulnya ada intervensi yang bukan ke anak muda gitu. Dan aku merasa senang gitu terlibat di sini gitu. Jadi mungkin mayoritas memang dalam 7 tahun ini apa yang aku lakukan memang upayanya untuk empowering anak muda gitu. Nah, sebagai pendamping perempuan pasti punya kekhasan ya. Cara kamu mendeliver value kamu, kemudian bertemu dengan kelompok anak-anak muda yang mungkin di dalamnya juga ada banyak perempuan-perempuan muda gitu ya. Betul. Kamu merasa ini tuh satu ada nilai penting nggak di dalam diri kamu sebagai anak muda perempuan gitu ya, pemudi gitu ya, itu bekerja di konteks yang seperti ini, konteks pencegahan ekstremisme ini? Tentu sih Mbak gitu, karena mungkin background juga dari orang tua dulu
suka banyak membatasi gitu karena okay. karena aku perempuan gitu. Jadi sebetulnya ketika terjun di Peace Generation ini juga mungkin kayak semacam inilah cara saya memberontak gitu ya di awal-awal gitu kepada orang tua gitu. Karena misalnya gitu, dulu sebelum aku kerja di Peace Gen, aku tuh belum pernah Mbak keluar kota sendirian sebetulnya gitu. Really? Ya, your gitu. generation loh. Iya. Oh, wow, okay. Karena lahir di Bandung, sekolah sampai bekerja di Bandung, gak pernah keluar kota sendirian. Dan sebetulnya orang tua sebegitu khawatirnya pada saat itu. Pertama kali mengerjakan satu proyek di Peace Gen, aku tuh dipaksa untuk kamu pergi ke berbagai kota 10 hari sendirian gitu. Terus? Dan itu bikin mama kayak pokoknya hampir setiap saat lah ditelepon gitu ya pada saat itu gitu. Tapi justru ini yang menariknya adalah ternyata ini adalah kesempatan ya sebetulnya untuk bisa mungkin mendobrak lah gitu, mendobrak satu stigma gitu bahwa perempuan itu orang yang rentan gitu, dan perlu dilindungi gitu, mungkin tidak bisa bekerja di area-area yang cukup tadi ya gitu, cukup keras gitu. Even walaupun aku juga lulusan geologi gitu, aku nggak yakin mamaku juga akan ngasih, let's say misalnya aku kerja di satu perusahaan di luar pulau gitu. Tapi ketika masuk ke Peace Generation gitu, kemudian itu adalah proses gitu, bagaimana aku juga bergulat gitu ya dengan nilai-nilaiku dan bagaimana mengkomunikasikan ini kepada orang tua gitu. Dan tentu aja gitu sebagai seorang perempuan gitu, aku juga menemukan banyak struggle yang dialami oleh anak-anak muda ya gitu, terutama perempuan gitu. Jadi seperti memang mereka itu sudah diarahkan, aduh gitu. Nah, kamu tuh kalau kerja tuh yang lu adem ayem aja lah, jadi PNS gitu ya gitu, atau jadi guru gitu ya? dan sebagainya gitu. Itu gitu. Dan kemudian ketika misalnya melakukan salah satu proyek nih gitu ya, bersama dengan mahasiswi gitu di kampus gitu, itu kerasa banget sih gitu. Jadi ada satu kampus yang emang bener-bener yang satu itu mungkin sangat istilahnya maskulin lah ya gitu, maskulin. Dan ada satu kampus yang memang dia cukup feminim juga gitu, karena memang mayoritas perempuan gitu, dan memang kampusnya memang keguruan kan gitu. Jadi di situ tuh justru jadi menarik gitu, di kampus yang memang dia mayoritas perempuan, sebetulnya laki-lakinya sendiri itu juga dia merasa termarginalisasi di kampus yang dia cukup maskulin. Ternyata kepemimpinan perempuan ini juga relatif sedikit ya gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi ini menarik banget. Belum lanjut ke lebih spesifik ngomongin tentang bagaimana intervensi pada anak-anak muda ya. Tapi boleh dong sedikit biar pemirsa juga tahu apa sih Peace Generation itu. Mungkin briefly tentang Peace Generation itu apa? Jadi Peace Generation Indonesia ini kita adalah organisasi yang memang fokusnya itu di tiga hal sih gitu Mbak. Yang pertama memang kita mengembangkan media-media kreatif gitu untuk tujuan pendidikan perdamaian. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan kapasitas gitu para guru dan pendidik gitu, supaya bisa mengajarkan nilai-nilai perdamaian gitu. Dan yang ketiga itu adalah mengaktifasi orang-orang muda gitu untuk menjadi agen perdamaian gitu. Nah, kami berawal dari satu komunitas di tahun 2007 membuat satu buku yang namanya itu adalah 12 Nilai Dasar Perdamaian gitu. Buku 12 NDP ini dibuat gitu dengan pendekatan yang sederhana gitu, dan sebetulnya juga karena ini tujuannya untuk anak-anak ya, penuh dengan permainan juga di dalamnya gitu. Yang tujuannya bagaimana konsep-konsep perdamaian yang orang-orang identik kalau ngomongin perdamaian itu mungkin gencatan senjata gitu, atau konflik atau kekerasan ya, betul, di konteks perang itu menjadi sesuatu yang bisa dimaknai dalam keseharian gitu. Jadi itu gitu, kita misinya adalah bagaimana supaya anak-anak dan anak muda ini juga bisa membuat si gaya hidup damai ini adalah sesuatu yang menjadi keseharian mereka gitu. Nah, anak-anak muda ini kan dinamis ya. Betul. Dan mereka menghadapi tantangan yang luar biasa baik online maupun offline. Betul. Nah, strategi Peace Gen dalam melakukan transformasi pada generasi muda ini pakai apa nih?
Oke. Nah, sebetulnya ini juga proses transformasi organisasi juga ya, Mbak ya gitu. Jadi di awal juga kita mencari bentuk ini sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan, kita arahnya mau kemana gitu. Sampai kemudian ya sekitar 2 tahunan yang lalu lah kita sama-sama berefleksi, berembuk lagi apa nih yang mau kita lakukan gitu. Dan kita menemukan fakta yang sebetulnya cukup menarik gitu. Ada satu survei dari Lembaga Survei Indonesia di tahun 2022 yang menyebutkan Indonesia tuh beragam banget ya. Tapi bayangin gitu, cuma 15% loh orang Indonesia yang dia itu punya interaksi yang bermakna dengan kelompok agama yang berbeda gitu. Dan itu juga sangat rentan banget bikin polarisasi gitu. Nggak heran lah, maksudnya kayak orang-orang tuh gampang banget dihasut gitu, kena propaganda gitu, sampai melakukan kekerasan itu karena itu gitu. Nah, jadi karena dari hasil itulah, riset itulah gitu, kita memutuskan oke gitu, kita kayaknya perlu memperbanyak ruang-ruang perjumpaan gitu, supaya anak-anak muda ini bisa ketemu gitu dengan identitas yang berbeda-beda dan dengan cara yang playful juga gitu, yang menyenangkan gitu. Ada misalnya salah satu tagline kami itu adalah breaking down the wall gitu. Jadi breaking down, meruntuhkan gitu. Wall itu adalah tembok-tembok prasangka gitu. Jadi itu yang pengen kita pecah gitu. Dan kita juga mulai bekerja sama dengan banyak sekolah-sekolah gitu dan institusi pendidikan gitu, karena misalnya dari salah satu teori Allport yang menyebutkan kalau kita tuh kalau misalnya pengen mewujudkan kehidupan yang setara, kita harus banyakin ruang perjumpaan, tapi kita juga harus menciptakan kayak iklim otoritas juga yang mendukung gitu. Contoh apa tuh? Agak abstrak tuh. Yang iklim otoritas apa tuh? Misalnya nih gitu, kalau misalnya kita masuk ke sekolah gitu. Nah, kita kan misalnya nih ada sekolah Kristen sama sekolah Muslim itu bisa ketemu nih gitu siswa-siswanya. Dan ini juga menjadi sesuatu yang harus kayak jadi budaya juga kan di sekolahnya gitu. Artinya si sekolah Muslim dan Kristen ini, para kepala sekolahnya gitu, para guru-gurunya itu mendukung gitu upaya itu gitu. Jadi makanya kita masuk ke sekolah gitu, karena mungkin agak berbeda dengan misalnya background komunitas lah gitu. Komunitas itu kan lebih cair ya Mbak ya sifatnya gitu. Mungkin untuk satu satu perubahan yang pengennya manjang gitu, itu kan mungkin harus diintervensi beberapa kali ya gitu. Tapi kalau misalnya sekolah itu kan kita meyakinkan pemegang keputusan gitu, sehingga ya ini tuh bisa jadi budaya sekolah yang bisa diadakan rutin lah gitu per tahunnya gitu. Jadi maksudnya sekolah itu dipilih sebagai ruang target perubahannya Peace Generation karena menjanjikan sustainability. Betul, gitu ya. betul. Tapi realitasnya apakah ada, maksudnya di pengalamannya Peacegen, apakah setelah sekolah diintervensi itu akan sustainable, bakalan akan terus carry on substansi dan juga nilai yang diajarkan. Kalau dari pengalaman kita sih syukurnya begitu ya Mbak. Walaupun mungkin kayak makna keberlanjutan ini juga kita ya perlu dilihat didefinisikan ulang lah ya. Maksudnya kayak kalau kita berekspektasi bahwa oke, kita misalnya melakukan pelatihan gitu, terus berikutnya gitu tiap tahun akan ada pelatihan gitu. Nah bisa jadi mungkin tidak harus begitu gitu, karena kan kembali lagi kepada kapasitas sekolahnya sampai mana nih gitu. Tapi misalnya ada satu cerita gimana kita berkolaborasi dengan satu kampus di Bandung gitu. Kita waktu itu punya program mentoring untuk mahasiswa dan mahasiswinya gitu. Kita menggunakan modul dan kita menggunakan game gitu. Sebetulnya mentoringnya udah selesai tuh gitu, ketika kita kerjasamanya berakhir. Tapi kemudian si modul dan gamenya itu kemudian diadaptasi untuk kegiatan pelatihan yang mereka buat sendiri gitu. Jadi kayak latihan kepemimpinan, dan kita juga biasanya diajak ngobrol lah gitu. Kalau misalnya mereka kita mau bikin rencana strategis setahun, undang Peacegen dong gitu. Jadi menurut kita kayak tadi ya proses adopsi gitu, kemudian juga maintaining relationship itu juga sesuatu yang menurut kita ini adalah bentuk sustainability sebenarnya gitu. Nah ini tadi kamu bilang ada salah satu pendekatannya menggunakan board game ya. Apa sih kunci di dalam board game itu yang diyakini oleh teman-teman Peacegen itu mengubah mindset atau perilaku anak muda yang terlibat di dalam program? Sederhana sih Mbak, ketika kita main board game kita tuh lupa kita siapa.
Misalnya gitu, ketika misalnya dalam satu keluarga nih, misalnya Mbak Ruby gitu, misalnya main lah gitu, misalnya dengan ada yang anak kecil, ada yang misalnya kakek nenek dan segala macam. Ketika main board game itu kayak kita lupa gitu kalau siapa yang anak, siapa yang apa sih namanya, siapa yang cucu dan segala macam gitu. Begitu juga misalnya kita ketika main board game gitu, misalnya antara siswa dan guru gitu, mereka tuh lupa gitu, sehingga sebetulnya melalui board game itu kita bisa memfasilitasi dialog yang setara sebetulnya gitu dengan para pemain gitu. Dan salah satu yang menjadi kekuatan board game juga adalah sebetulnya board game itu kan ada alurnya. Ketika kita main, oke, udah kita main aja gitu. Terus mungkin ada konflik tuh, selalu ada simulasi konflik yang diciptakan gitu melalui board game gitu. Nah, setelah konflik itu terasa gitu, kemudian pemain itu dia menemukan caranya sendiri untuk bisa menyelesaikan konflik gitu. Dan di akhir ketika kita misalnya sama-sama bahas nih gitu, misalnya oh tadi board game-nya tuh apa sih nilai yang kamu dapat gitu. Jadi kita tuh tanpa mengajari para pemain itu mereka langsung bisa berefleksi gitu dan kayak dapat aha momennya. Oke, ini adalah nilai-nilai yang memang harus saya terapkan misalnya gitu. Ini menurut kita adalah sesuatu yang lebih efektif ketimbang misalnya kita panjang lebar menjelaskan kayak bahwa kita harus bekerja sama, kita harus berpikir kritis gitu, kita harus berkolaborasi, tapi melalui simulasi board game itu mereka bisa nangkep gitu dengan proses refleksi yang kita lakukan gitu. Nah, ini kan menarik ya, orang belajar nilai tapi tidak digurui ya, tapi lebih experiencing betul, ya. Betul. Di melalui board game itu sendiri. Nah, kalau ini orang ini kan macam-macam nih ya. Nah, gimana nih Bisjen memastikan bahwa orang mengenali nilai, lalu kemudian apakah dia akan mengalami sebuah proses perubahan jangka panjang dengan pola intervensi yang katakanlah itu nggak ada satu hari kali ya, iya kan? Maksudnya, nah itu gimana tuh memastikan ke arah sana tuh? Oke, betul Mbak. Jadi tentu aja ketika kita ngomongin soal sesi main board game itu kan singkat ya gitu. Itulah kenapa sebetulnya kalau secara original pendekatan kita itu nggak cuma board game doang gitu, tapi biasanya mereka misalnya dilatih 3 hari, terus juga di sana juga ada interaksi-interaksi yang lain yang dilakukan gitu. Salah satunya itu adalah melalui family group misalnya gitu. Jadi mereka dipasangkan dengan satu orang fasilitator dan ketika pagi-pagi atau malam-malam itu selalu ada check-in lah dalam tanda kutip gitu. Jadi mereka sharing bersama misalnya lewat satu input pertanyaan, misalnya apa yang kamu syukuri hari ini gitu, atau misalnya hal baik apa yang kamu temukan dari temanmu gitu di hari kemarin dan segala macam gitu. Jadi proses-proses family group ini jadi satu tim bonding gitu. Betul, bahkan kayak ketika sarapan pun itu kita set up sebetulnya gitu. Kalian harus ketemu dengan family group kalian dan sebagainya. Kemudian juga ada malam perayaan di mana biasanya anak-anak muda, terutama kalau misalnya pelatihannya lintas daerah, mereka tampil dress up gitu dengan pakaian adatnya masing-masing gitu. Kemudian bawa makanan khas dari daerahnya gitu. Di situ kan kita juga memperlihatkan gitu ya, kayak keberagaman itu sesuatu yang indah gitu. Jadi biasanya sebetulnya panjang sih intervensinya gitu. Dan biasanya kami juga melakukan proses pretest dan post tes gitu. Tapi kan misalnya tadi kita juga melihat kebutuhan tadi, betul kata Mbak Ruby gitu. Misalnya dari satu organisasi atau komunitas bisa jadi memang mereka kebutuhannya ya cuma bisa provide di satu hari gitu, atau misalnya beberapa jam gitu. Kami tetap berusaha untuk hadir dan juga ya betul gitu, istilahnya mengukur juga sih sebetulnya lewat pretest dan post test, tapi harus training gitu. Nggak semuanya harus training gitu. Tapi ya pasti akan ada perbedaan gitu, perbedaan dari sisi mungkin impact, tapi tidak apa-apa juga sih gitu, karena yang penting mereka sudah mau gitu terpapar engage nilai baru, betul gitu, dan terpapar aja tuh sudah sesuatu itu yang baik sesuatu sih. yang baik. Nanti mereka cari sendiri bisa dengan mekanisme yang berbeda. Betul. Nah, kalau pengalamanmu bergaul dengan teman-teman muda ini, apa sih faktor pendukung yang membuat mereka itu memutuskan ke arah yang maksudnya tidak bergabung ke kelompok radikal gitu ya? Karena kan kawan-kawan Bisjen kan juga banyak
menemui anak-anak muda yang galau, anak muda yang mungkin udah setengah proses atau mungkin bahkan udah mau dibaiat. Nah, apa yang faktor apa yang paling menjadi pendukung anak-anak ini kemudian nggak jadi gitu ya? Maksudnya dia keluar, udah keluar aja deh gitu. Oke. Kalau pembelajaran dari kita tuh sebetulnya ada dua hal ya Mbak gitu secara sederhana. Pertama adalah daya nalar kritis dan yang kedua itu adalah empati gitu. Karena sebetulnya orang yang kemudian ingin bergabung menjadi di satu kelompok ekstrim itu kan dia juga ingin perubahan. Sebetulnya dia tuh kritis kan gitu, melihat masalah dan ingin berkontribusi gitu terhadap sesuatu gitu. Namun mungkin dari sisi empatinya nih gitu yang kemudian kurang gitu. Jadi kita melihat gitu, kita harus menggabungkan gitu kedua hal itu gitu. Berpikir kritis, misalnya orang bisa aja misalnya kayak wah ini Indonesia misalnya atau negara ini kok banyak banget masalahnya gitu, koruptor, iya gitu. Tapi jawabannya bukan nggak harus negara Islam ya gitu. Nah, di satu sisi mereka punya kekritisan gitu, tapi yang kemudian yang kedua yang sering kali luput adalah empatinya, bahwa mereka itu sebetulnya bisa menjadi bagian dari solusi perubahan gitu, dan tidak harus dengan cara-cara yang kekerasan gitu. Jadi aku melihat gitu sejauh ini memang banyak misalnya tadi ya dari cerita Risa tadi misalnya gitu, bagaimana dia juga pada akhirnya gitu, dia mampu nih gitu mengenali, mendeteksi, kayaknya ini ada yang salah deh gitu. Dari kajian yang ada di lingkungan saya gitu. Terus kemudian dia juga galau gitu. Aduh, tapi kalau misalnya aku nggak nurut sama Ustadz itu nanti kayak aku tidak sempurna imannya dan sebagainya. Tapi kemudian dia dia melakukan dialog dengan mentornya gitu dan melihat alternatif selain itu kan memang perlu kekritisan gitu ya. Dan perlu juga mungkin dia berempati gitu. Seandainya mungkin aku masuk ke kelompok itu terus gimana dengan keluargaku, dengan teman-temanku, dengan pendidikan yang mungkin dia juga sedang jalani ya gitu. Jadi seperti itu sih Mbak gitu. Jadi ada dua hal itu sih yang cukup signifikan. Nalar kritis itu sendiri menurut kamu kalau dari pengalamannya Bisjen itu apa yang salah di sekolah nih? Karena kita kayaknya sangat tidak boleh untuk bertanya ya. Itu ya, benar-benar. Terhadap sesuatu. Terus gitu. jadinya kalau saya ngajar di sekolah, anak-anak itu juga nggak mau tanya, karena nggak pernah disuruh bertanya. Iya, karena misalnya kayak aku juga refleksi dengan pengalamanku ya Mbak ya gitu. Dulu ketika sekolah itu ada zaman dikala ada nih guru yang bahkan textbooknya itu harus textbook yang dia pakai gitu ya. Iya gitu. Dulu nyalin gitu ya. Iya gitu. Jadi kan itu seolah-olah kayak tidak ada alternatif ya gitu. Sedangkan sekarang itu banyak sekali sebetulnya alternatif, apalagi dengan media sosial dan internet itu banyak. Tapi ya jatuhnya gitu mungkin ya gitu, karena pesatnya teknologi gitu dan informasi ini tidak dibarengi dengan daya nalar yang bagus juga gitu untuk mengkonsumsinya. Gitu. Nah ini kan kalau kamu bilang tadi salah satu kunci kan ruang-ruang perjumpaan ya. Betul. Itu kan bukan hal yang sulit mestinya buat sekolah untuk menyediakan itu ya. Tapi apa yang salah dalam konteks ini? Karena kan yang sekolah yang terlibat atau bisa menerima intervensi dari luar kan terbatas ya dibandingkan ribuan sekolah yang ada. Tapi sekolah sendiri menurut kamu apa yang menjadi kendala mereka tidak memberikan ruang perjumpaan yang sehat tadi itu? Iya, sebetulnya yang paling besar itu adalah prasangka sih. Prasangka sih Mbak. Iya, apalagi kalau sekarang itu kan kecenderungannya orang-orang semakin eksklusif ya gitu. Jadi sekarang itu ada sekolah yang basisnya itu misalnya Islam gitu. Jadi hanya orang Islam yang masuk ke situ. Kos-kosan, perumahan, kampus gitu. Banyak yang dia hanya menerima satu agama tertentu gitu. Jadi sebetulnya mungkin kalau ketemu doang kita membayangkan bukannya setiap hari juga ketemu gitu. Tapi bagaimana sebetulnya mereka tuh kayak punya mindset yang kayaknya udah tertanam dalam gitu, bahwa aduh kayaknya oke lah gitu kalau misalnya selintas doang oke, tapi kayaknya kalau buat temenan enggak deh gitu. Nanti kamu terpengaruhi gitu. Nanti kamu jadinya
apa ya namanya, pengen belajar agamanya dia gitu terus kemudian Atau pengen masuk agamanya pengen orang. masuk agamanya gitu. Lebih kacau Dan lagi itu ternyata tertanam sangat kuat sih gitu, ini ya. bahkan di pemegang keputusan ya Iya. guru dan kepala sekolah juga Nah, gitu. apa hambatan utama dalam program kalian, khususnya pada konteks transformasi diri anak-anak muda ini ya? Kalau berkaitan misalnya ada dua hal ya, Mbak. Kalau misalnya dalam konteksnya komunitas misalnya gitu, anak-anak muda ini kan luar biasa dinamis Ya. gitu. Apalagi sekarang itu kan sebenarnya kita bertarung ya gitu dengan banyak kelompok dan narasi di luar sana gitu. Iya. Jadi ya pada akhirnya tuh yang mana yang atraktif gitu buat mereka gitu. Karena kalau misalnya kita nggak menarik aja, kayak mereka udah ngapain sih gitu. Jadi misalnya kayak ada satu satu pendapat yang menarik nih. Sebetulnya kan ada satu gerakan di Indonesia yang udah lama banget, umurnya 100 tahun dan dia tuh begitu konsisten gitu dalam menginternalisasi nilai-nilai perdamaian, itu adalah Pramuka gitu. Kemarin kita juga punya kolaborasi dengan Pramuka gitu. Tapi kayak ketika ngomongin Pramuka, siapa sih anak muda yang mau masuk Pramuka zaman sekarang gitu Iya. kan? Gitu, karena begitu Tapi mungkin juga kolot. nggak ada, nggak, maksudnya bukan sesuatu yang kayak disituasikan gitu loh, bahwa itu sebenarnya ruang penting untuk mengasah karakter misalnya, Iya. atau skill yang lain, karena tidak disituasikan begitu ya. Mungkin kalau pilihan lebih baik enggak kan? Betul itu Mbak, berarti kan kayak sisi attractiveness-nya nih gitu, Iya. yang sangat kurang gitu kan gitu. Jadi memang betul-betul kita harus masuk ke apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak muda gitu. Iya, iya. Misalnya juga menarik juga gitu, ada riset juga yang menyebutkan kalau di Indonesia itu gitu, dan di seluruh dunia sebetulnya gitu, lebih dari 50% anak mudanya itu adalah gamers gitu. Gitu kan ya. Terus kita mau berkomunikasi dengan gamers ya gimana gitu kalau Iya, misalnya iya. kita juga gak ngerti game gitu, kita Iya, juga mungkin kurang menyenangkan apa yang kita lakukan itu dibandingkan mereka main game gitu. Nah makanya Apalagi suruh pramuka ya. gitu. Padahal Pramuka penuh dengan game. Iya, padahal penuh dengan game loh. Ada Iya. Morse, ada Betul. menebak-nebak gitu kan. Betul. Jadi Cuma seperti bukan itu sih. online ya. Iya, Cuma iya. offline. Betul. Jadi di komunitas tuh memang settingnya komunitas tuh benar-benar kita harus attract gitu anak muda dengan narasi dan kemasan yang menarik. Sedangkan kalau di sekolah yang cukup menantang itu adalah ya tadi sih adanya prasangka-prasangka. Jadi itu kita dari tuh, mana sih prasangka yang seperti itu? aduh dari Kalau mana ya? dari pengamatan kamu, maksudnya mereka kan anak muda mestinya having fun ya, dengan apa namanya sesuatu Oke. yang berbeda nih. Tapi ini kok anak muda ada prasangka ini dari mana? Sebetulnya bukan anak mudanya Mbak, Oh, apa tapi gurunya. Gurunya yang punya Gurunya. prasangka. Karena misalnya kita tuh udah pernah dilabelin antek Yahudi lah. Terus juga misalnya karena kita pakai peace gitu terus masuk ke sekolah Islam, ini apa sih kristenisasi apa ya gitu. Terus karena terus misalnya banyak kan gitu dari teman-teman kita yang juga yang misalnya muslim yang berhijab segala macam. Kalau masuk ke sekolah Kristen dianggapnya islamisasi gitu. Jadi kayak begitu banyak sih prasangka-prasangka. Cuman belakangan ini karena juga mungkin iklim kebijakan yang semakin inklusif juga ya sebetulnya, walaupun ya tidak perfect lah ya gitu kita tahu, tapi lambat laun juga misalnya dengan adanya perhatian khusus gitu dari pemerintah terhadap kasus-kasus intoleransi dan bullying itu sebetulnya juga lebih mempermudah kita juga sih untuk masuk ke sekolah gitu. Nah, oke, ini apa namanya, salah satunya kan banyak banget ya kasus-kasus pemaksaan hijab ya. Betul. Di berbagai macam sekolah. Mungkin itu salah satu bukti di mana konservatisme di sekolah itu ya lumayan sistematis gitu ya. Betul. Nah, Bandung sendiri dan Jawa Barat ini kan juga salah satu provinsi yang lumayan ya tantangannya. Nah, program kalian ini kan kayak apa ya, sangat mudah ditafsirkan dari produk Barat lah, apalah. Nah, itu gimana tuh kamu menyiasati apa namanya prasangka-prasangka yang seperti itu?
Iya, kemarin itu kita juga baru bikin bootcamp untuk komunitas yang kita dampingin, dan salah satunya itu ada dari Tasik, Mbak, gitu. Jadi orang-orang Tasik itu bilang gitu kalau sekarang itu sedang dalam penggodokan kan Perda Syariat ya gitu. Yang di sana juga mengatur bagaimana tata cara muslim dan muslimah itu berpakaian di sekolah gitu. Wah, itu kencang banget gitu ya, apalagi memang beberapa kasus-kasus intoleransi juga terjadi ya di Tasik gitu. Belum sejarahnya dengan DITI dan segala macam gitu. Nah, kemudian kita sama-sama diskusi tuh kemarin gitu. Kira-kira gimana ya cara kita masuk ke sekolah, sedangkan kayak ketika kita ngomongin ini untuk upaya bina damai gitu, untuk toleransi, wah bakalan ditolak mentah-mentah gitu. Nah, pada akhirnya ya kita menggunakan bahasa-bahasa program pemerintah itu, Mbak, gitu. Karena itu yang memang dipahami ya? Sekolah dan lebih aman sekolah. Gitu. Gitu. Apa jadi yang mana, program yang mana yang kalian pakai? P5. Oh, P5. Oke. Gimana tuh menggunakan P5? Jadi karena memang kita juga menggunakan project based learning sebetulnya, karena tadi ya ruang perjumpaan. Jadi kita pengen siswa-siswi beragam identitas itu bertemu dan mereka bikin project bareng gitu. Projectnya itu entah mau buat climate change kayak untuk bullying kayak atau misalnya isu-isu sosial yang lain, itu nggak masalah gitu. Yang penting kan mereka ketemu dan mereka berkolaborasi di situ gitu. Nah, jadi makanya kita pakai pendekatan P5 gitu karena memang model kita adalah gimana supaya siswa-siswi ini bisa mengerjakan proyek bareng gitu. Dan itu kan buat sekolah sesuatu yang oke nih, karena ini adalah program pemerintah gitu. Langsung diterima aja. Ya, itu negosiasi di betul. Yang banyak sih lembaga lain juga mesti lakukan ya, karena ya kadang-kadang ya bungkusnya nggak ada masalah lah. Nanti isinya baru mungkin penguatan di isinya. Betul. Oke, ini berarti 7 tahunan ya, Linda ya. Udah bekerja dekat juga dengan anak-anak muda dan sebagainya. Nah, apa sih pembelajaran penting menurut kamu perlu dibagi di publik kalau bekerja dengan anak muda? Oke, pembelajaran paling penting itu adalah bagaimana menemukan motivasi internal dari anak muda itu. Betul gitu, karena ya sama juga mungkin seperti kita bikin iklan ya gitu. Kadang-kadang kan iklan itu kan sangat segmented dan targeted. Dan itu juga sebetulnya yang dilakukan oleh kelompok ekstrim kan gitu. Jadi kalau misalnya kita mereka nih mau ngerekrut orang yang kesepian sama orang yang butuh duit misalnya gitu. Itu kan beda pendekatannya gitu. Begitu juga mungkin dengan narasi-narasi alternatif atau narasi damai ini juga kita perlu pintar-pintar gitu. Dan apalagi mungkin kita bisa masukin juga nih tadi ngomongin soal gender gitu, Mbak gitu. Kan pasti beda tuh gitu. Misalnya kerentanan seorang perempuan gitu yang misalnya kan banyak narasi-narasi yang digunakan itu misalnya bagaimana kamu harus menjadi istri seorang jihadis gitu dan segala macam. Sedangkan kalau ke laki-laki kan you are the hero gitu, kayak kamu harus menyelamatkan dunia ini dari kehancuran dan segala macam gitu. Bagaimana ketika kita mentransformasi kerentanan-kerentanan itu menjadi sesuatu yang positif sih gitu. Misalnya kayak dengan memberikan narasi gitu kepada misalnya kepada laki-laki nih tentang maskulinitas itu, bahwa maskulinitas yang baik itu adalah bagaimana kamu misalnya membantu sesama gitu, membantu misalnya ya orang tua kamu di rumah gitu, kemudian juga belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Dan buat perempuan juga mungkin ya tidak harus dimaknai bahwa ya kayaknya tugasnya itu hanya untuk menikah gitu, tapi juga banyak hal-hal positif yang bisa dia kontribusikan, dan itu let's say bagian dari ibadah sebetulnya gitu. Kayak gitu sih, Mbak. Nah, ini gimana ya advice kamu buat publik yang ingin bekerja untuk anak muda tapi juga pengen ini bisa berkelanjutan. Apa sih yang harus ada gitu? Oke. Mungkin kalau saranku adalah bagaimana melihat anak muda ini sebagai seseorang yang dia potensial ya, agent lah gitu, bukan sekedar beneficiaries gitu. Jadi bagaimana misalnya mereka itu bahkan mungkin dilibatkan gitu dari ketika awal-awal kita juga mau melakukan satu kegiatan gitu, ditanya mereka maunya apa. Biasanya kita survei gitu loh, Mbak gitu. Kalau misalnya mau bikin, kamu sukanya apa sih? Siapa sih tokoh yang biasanya kamu ikutin gitu? Medsosnya siapa sih yang biasanya diikutin gitu. Nah, dari situ tuh kita
kemudian bikin satu proyek misalnya, terus juga mereka misalnya ada penerima manfaat yang berasal dari proyek tahun sebelumnya, ya udah kita aktifasi mereka sebagai fasilitator, sebagai mentor gitu. Dan di situ kan sebetulnya needs mereka untuk mungkin self actualization ya gitu. Kalau buat anak muda kan keren banget kalau saya bisa berkontribusi gitu. Nah itu kan bisa terjawab juga gitu. Jadi selain tadi kemasannya yang menarik, itu adalah bagaimana kita juga secara konsisten itu mengaktifasi anak muda gitu sebagai bagian dari agent yang aktif sih, bukan hanya sekedar penerima manfaat. Nah tuh dengerin tuh, nggak semuanya anak muda itu dipotret dari kacamata yang negatif ya. Tapi mereka bisa menjadi agen yang sangat berpotensi untuk melakukan perubahan di masyarakat. Thank you banget Linda. Semoga teman-teman menyimak ini, dan ini penting banget sejumlah hal yang tadi disampaikan oleh Linda, pendamping sekaligus juga mengelola program-program terkait dengan anak muda. Nah, saya hanya menggarisbawahi beberapa hal saja ya, tentu saja. Tadi kaya sekali Linda menceritakan bagaimana sejumlah key learning ya yang dia peroleh dari 7 tahun intervensi kepada anak muda. Saya menggarisbawahi satu hal, untuk menjaga anak-anak muda kita tidak terekrut oleh jaringan ini adalah tentu critical thinking. Nah, critical thinking bukan sesuatu yang simsalabim ada gitu, tapi ini menjadi tugas bersama. Sekolah juga punya responsibility bagaimana membangun sebuah ekosistem yang itu bisa menghidupkan yang namanya critical thinking. Orang tua dan keluarga tentu juga penting dong, karena critical thinking itu mestinya dibangun juga dari keluarga. Nah, kesalahan banyak orang ini kadang-kadang nih menyekolahkan anak ini langsung prek-prek kepada sekolah udah artinya udah beres aja. Yang lainnya keluarga karena kesibukan bla 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 justru tidak menjadi ruang untuk mengasah critical thinking. Critical thinking juga bisa disediakan oleh banyak intervensi dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya. Salah satunya Peace Generation yang tadi membuat pola-pola bagaimana membangun critical thinking. Yang lain yang juga penting dan saya rasa kawan-kawan muda membutuhkan dukungan dari semua level. Ya, level keluarga tentu sangat penting, level sekolah apalagi, bayangkan kalau di keluarganya dia nyaman dan critical thinking tumbuh, lalu di sekolah juga sama seperti itu. Lalu ada satu lagi, didukung upaya-upaya dia untuk bisa menjadi agent of change tadi itu. Nah, tentu itu akan memboost banget kawan-kawan muda untuk bisa betul-betul menjadi agen perubahan. Nah, kalau kalian adalah salah satu dari lembaga atau orang yang punya kepedulian kepada anak-anak muda, tentu podcast ini akan berguna buat kalian dan jangan lupa sebarkan kepada yang lainnya. Terima kasih sudah bersama saya dalam podcastnya WGWC.